Ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita kembali dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul, Didengar dan Diperhatikan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Mazmur 66 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Sekali lagi Mazmur 66 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Mazmur ini jika kita baca keseluruhan dari pasal yang ada dua dasar pujian yang dinaikkan kepada Allah di dalam Mazmur ini. Dasar pujian yang pertama yaitu bangsa Israel, di sini mereka memuji Allah karena Allah telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Kita bisa baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kemudian dasar pujian yang kedua, di sini mereka mengucap syukur kepada Allah atas keluputan dan keselamatan yang Allah anugerahkan dalam kehidupan mereka. Ini bisa kita baca di dalam ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, jika kita perhatikan juga di dalam Mazmur ini, dalam nyanyian syukur yang disampaikan, terdapat satu ungkapan yang menyatakan bahwa Allah mendengar dan memperhatikan doa yang kuucapkan. Allah tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Sungguh ini merupakan kalimat yang sangat indah, ungkapan yang sangat luar biasa. Dan tentunya kita sebagai umat-umat Tuhan ingin mengalami ayat ini, ya, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita. Kita ingin supaya Tuhan yang selalu mendengar, memperhatikan dan tidak menolak setiap doa-doa kita. Kita juga pasti rindu di mana Allah akan terus menyatakan kasih-Nya dan setianya dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui renungan kita pada hari ini kita akan bersama-sama belajar doa yang seperti apakah yang tidak ditolak melainkan didengar dan diperhatikan oleh Tuhan. Kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-17, di sana firman Tuhan berkata, "Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian." Jadi doa yang tidak ditolak melainkan didengar dan diperhatikan oleh Tuhan adalah doa yang disertai dengan puji-pujian bagi Allah. Doa memang betul merupakan sarana kita untuk dapat menyampaikan ya setiap permohonan dan kerinduan kita kepada Tuhan. Dan memang betul juga jika kita memerlukan sesuatu atau menginginkan sesuatu, kita dapat memintanya kepada Tuhan melalui setiap doa kita. Tetapi saat ini kita harus menyadari bahwa saat kita datang berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan, mau berseru kepada Dia, yang pertama-tama yang harus kita ucapkan, yang harus kita sampaikan dan naikkan untuk Tuhan adalah pujian dan penyembahan kita, Bapak Ibu. Pujian dan penyembahan ini bisa berupa nyanyian ya dari yang kita sampaikan, ya, lagu-lagu rohani yang kita pujikan sebelum kita masuk di dalam setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Mazmur 42 ayat yang ke-9, di sana firman Tuhan berkata, "Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku." Dari ayat ini Mazmur 42 ayat 9, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa nyanyian lagu ya, lagu-lagu rohani yang kita pujikan bagi Tuhan itu juga merupakan doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar menyanyi, tidak hanya sekedar kata-kata yang ada nadanya, tetapi itu merupakan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu mengapa firman Tuhan berkata saat kita akan berdoa ada baiknya dan pentingnya kita harus memuji Tuhan terlebih dahulu. Dan memuji Tuhan dapat kita lakukan dari kita menyanyikan lagu-lagu rohani dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu saat kita berdoa, mari terlebih dahulu kita mau puji, kita mau sembah Tuhan melalui nyanyian-nyanyian kita.
dengan pujian-pujian yang terbaik bagi Tuhan, barulah kita sampaikan setiap permohonan kita dan kerinduan kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, doa seperti apakah yang tidak ditolak melainkan didengar, ya, diterima dan diperhatikan oleh Allah, yaitu adalah doa dengan hati yang bersih. Ayat yang ke-18 di sana firman Tuhan berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Hati yang masih kotor dan penuh dengan dosa, ya, diselubungi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengan amarah, dengan emosi-emosi yang tidak baik, ya. Baik itu dalam hal yang besar ataupun hanya emosi-emosi yang kecil, ya, yang sepele, sedikit maupun banyak, ya. Itu akan menghambat perjalanan doa kita untuk sampai kepada Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua, di sana firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dari sini kita belajar bahwa kebersihan hati itu sangat penting saat kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Karena hati yang tidak bersih, hati yang diselubungi dengan dosa, dengan kejahatan, ya, itu akan membuat Tuhan menyembunyikan diri dari kita. Justru itu akan membuat Tuhan tidak mendengar setiap doa-doa kita. Nah, oleh sebab itu mari kita mau jaga kebersihan hati kita. Kebersihan hati juga tergantung dari apa yang ada dalam hati kita dan apa yang ada di dalam pikiran kita. Seringkali kita terjebak kepada segala kebutuhan-kebutuhan duniawi kita, ya, keperluan-keperluan duniawi, sehingga hanya hal-hal itu yang terus kita doakan. Ketika kita datang berdoa, yang kita minta selalu kebutuhan-kebutuhan kita, ya. Memang itu tidak salah Bapak Ibu. Kita perlu mendoakan apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menyediakan. Tetapi hal-hal rohani pun itu sangat penting, dan itu yang harus kita utamakan untuk kita doakan dan mohonkan kepada Tuhan. Contohnya pada saat-saat ini kita sedang memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhi kehidupan kita dengan segala kepenuhannya. Nah, ini adalah hal yang penting yang juga kita harus doakan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kebersihan dan kemurnian hati sungguh sangat penting untuk diperhatikan sebelum kita mendatangi Tuhan, ya, baik lewat doa-doa kita maupun lewat pujian penyembahan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mau pastikan bahwa hati kita sudah bersih dan murni, ya, sebelum kita mau datang berdoa dan memuji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari renungan hari ini kita mari mau bersama-sama belajar. Doa yang tidak ditolak melainkan selalu didengar dan diperhatikan oleh Tuhan adalah doa-doa yang kita naikkan, yang disertai dengan pujian-pujian bagi Tuhan. Kemudian doa dengan hati yang bersih, dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Mari kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita, dan tentunya kita minta pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama akan mengakhiri renungan firman Tuhan ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu, dan kami yakin percaya firman-Mu itu memberkati kami, menguatkan kami, membawa kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPD Elsade Magelang, bahwa kehidupan kami semakin hari semakin cinta akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetapi keluarga besar GPD Elsade Magelang akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kami, dan kami akan menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami aminkan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.